Perkenalkan, nama saya Siti Yudita, jurusan Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 5041815. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari kelompok 1 hingga kelompok 13. Pertama yaitu kemampuan memahami keterkaitan antara laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan yaitu ada dua, pihak internal dan eksternal. Di pihak internal terdapat pemilik perusahaan dan pihak manajemen, sedangkan di pihak eksternal yaitu investor, kreditur, masyarakat, dan pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan neraca laporan keuangan? Neraca laporan keuangan yaitu bagian inti laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada satu periode. Fungsi laporan keuangan yaitu yang pertama, laporan ini berfungsi sebagai dasar perhitungan. Yang kedua, untuk menilai risiko manajemen dan arus kas pada perusahaan yang akan datang. Yang ketiga, untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan sebagainya. Kemampuan keterkaitan antara laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Laporan laba rugi yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode tertentu yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan laba perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba dan rugi. Sedangkan laporan perubahan modal yaitu salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan suatu selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran yang telah ditentukan. Sedangkan pajak penghasilan menurut pasal 25 PPh 25 yaitu pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diproporsionalkan atau digiring. Materi yang ketiga yaitu kemampuan menghitung BEP dan menganalisis hubungan volume penjualan, perilaku, biaya, dan laba, serta mengambil keputusan keuangan jangka pendek. Apa yang dimaksud dengan break-even point atau BEP yaitu suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas atau sebagai titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Sedangkan hubungan volume, biaya, dan laba yaitu menghasilkan informasi dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap laba bersih. Dalam penyusunan anggaran, berbagai kemungkinan pihak harga jual, total penjualan, dan biaya selalu dihadapi oleh manajemen dalam proses penyusunan anggaran. Manajemen mengeluarkan berbagai parameter, sedangkan analisis break-even point yaitu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dari probabilitas. Analisis ini disebut juga sebagai analisis impas, yaitu suatu metode untuk menentukan titik besarnya keuntungan atau kerugian perusahaan jika penjualan melampaui atau berada di titik paling bawah. Sedangkan shutdown point yaitu suatu titik break-even point chart yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat yaitu analisis keuangan. Pengertian rasio keuangan yaitu proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kerja keuangan suatu perusahaan. Di sini pula ada jenis-jenis rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio probabilitas. Kondisi kesehatan dan kinerja keuangan yaitu gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode
tertentu, baik dari aspek penganggaran dana, distribusi dana, yang biayanya diukur menggunakan indikator kecukupan modal seperti likuiditas dan probabilitas. Materi yang kelima yaitu menghitung dan menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja yaitu aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan keuangan. Dalam hal ini adalah manajemen anggaran dana yang terdapat di dalamnya suatu instansi perusahaan. Konsep-konsep modal kerja yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Dan jenis-jenis modal kerja sendiri ada dua, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Materi yang keenam yaitu menjelaskan perubahan dan kebutuhan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja yaitu aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan keuangan. Dalam hal ini adalah manajemen anggaran dana. Yang terdapat di dalamnya adalah instansi perusahaan. Di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja. Faktor yang pertama, tingkat perputaran persediaan. Tingkat kedua, syarat pembelian bahan. Yang ketiga, sifat atau tipe dari perusahaan. Yang keempat, syarat penjualan. Di sini juga terdapat sumber-sumber modal kerja. Yang pertama, hasil operasi perusahaan, keuntungan dari penjualan syarat-syarat surat berharga, penjualan aktivitas lancar, penjualan saham atau obligasi. Di sini ada juga analisis pembiayaan modal kerja. Apa yang dimaksud dengan analisis pembiayaan modal kerja? Yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja. Fitur yang pembiayaan tersebut yaitu limit, gas, valutar, IDR, jangka waktu sampai 1 tahun yaitu jangka. Materi yang ketujuh yaitu kemampuan menyusun anggaran kas dan kebutuhan modal kerja. Motif memegang uang yaitu yang pertama, motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi. Apa yang dimaksud dengan anggaran kas? Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Di sini anggaran kas adalah perencanaan mutasi dan posisi kas jangka waktu yang tertentu, yang terdiri dari 3. Yang pertama, perencanaan penerimaan kas, perencanaan pengeluaran kas, dan penetapan sisa kas minimal. Ada 2 pendekatan pokok yang dapat dipakai dalam penyusunan anggaran kas, yaitu metode penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, metode aliran kas menurut laporan perhitungan laba dan rugi. 8 yaitu kemampuan dalam menentukan saldo kas optimal. Pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu pengolahan kas perusahaan agar persediaan kas yang memandai tidak terlalu banyak tetapi tidak terlalu sedikit, yang bisa menanggung likuiditas perusahaan. Sedangkan persediaan kas minimal bertujuan untuk menjaga agar kelangsungan operasi perusahaan tetap terjamin dan dapat memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Ini dapat berupa hutang lancar maupun biaya-biaya baik biaya tetap maupun biaya variabel yang dibayar untuk kelangsungan operasi perusahaan tersebut. Sedangkan faktor yang memenuhi besar kecilnya persediaan bersih kas yaitu penimbangan antara kas masuk dan kas keluar. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan baik dengan hubungan bulan, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi kebijakan piutang. Piutang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit kepada kreditur yang pembayarannya pada umumnya diberikan pada 30 hari atau 90 hari. Teknik-teknik penagihan yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan teknik surat resmi, penagih langsung, hukum berdata, menggunakan jasa penagih atau media komunikasi. Yang kedua, pengertian penjualan kredit. Apa yang dimaksud dengan penjualan kredit? Yaitu penjualan yang dilakukan secara non-tunai atau penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus, di mana laba yang diharapkan lebih besar dari
penjualan tunai. Di sini ada faktor yang pertama, faktor kredit, syarat pembayaran. Yang kedua, volume penjualan kredit. Yang ketiga, kebiasaan pembayaran pelanggan. Apa yang dimaksud dengan omset? Omset adalah total pendapatan yang dihasilkan dari seluruh penjualan produk atau jasa dalam kurang waktu tertentu, yaitu dampak perubahan kebijakan piutang. Pengertian risiko. Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan yang terjadi hasil yang tidak diinginkan atau yang berlawanan dari yang diinginkan. Sedangkan pengertian kebijakan piutang yaitu peraturan yang dibuat oleh perusahaan atau instansi terkait memberikan piutang kepada perusahaan lain. Sedangkan pengertian return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan instansi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Kebijakan piutang yaitu bagi perusahaan yang menjual barang secara angsuran, arti pentingnya bagi perusahaan tersebut yaitu untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan jumlah pelanggan, untuk memperoleh pelanggan baru, untuk mempertahankan loyalitas, untuk meningkatkan laba perusahaan tersebut. Pengertian dan jenis-jenis persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan harta lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk kegiatan bisnis, untuk dijual tanpa perubahan bentuk atau untuk diproses lebih lanjut dalam perusahaan manufaktur sehingga mempunyai nilai dan bentuk baru kemudian dipasarkan. Jenis-jenis persediaan. Persediaan barang dagang, persediaan manufaktur, persediaan rupa-rupa. Fungsi-fungsi persediaan. Fungsi pertama, decoupling. Fungsi kedua, ekonomik. Fungsi ketiga, antisipasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yang pertama, biaya per unit, biaya penyimpanan pemesanan, biaya pembuatan perintah pembelian, biaya pengiriman pemesanan. Baiklah, materi yang ke-11 yaitu kemampuan mengolah persediaan secara optimal dan menentukan saat pembelian kembalian yang ekonomis. Manfaat investasi pada persediaan dan karakter biaya-biaya tersedia. Manfaat yang pertama, manfaatkan diskon kualitas. Yang kedua, menghindari kekurangan bahan. Yang ketiga, manfaat pemesanan. Model-model persediaan optimal. Di sini ada 4 model, yaitu model persediaan kuantitatif, pemesanan ekonomis. Sedangkan model yang kedua, model persediaan dengan pemesanan yang tertunda. Sedangkan model yang ketiga, model persediaan dengan diskon kualitas. Yang keempat yaitu model persediaan dengan penerimaan yang bertahap. Yang dimaksud dengan recorder point. Recorder point adalah suatu metode untuk menentukan jangka waktu pemesanan kembalian barang baku atau material yang lainnya dari vendor atau supplier. 13 yaitu kemampuan menghitung dan menganalisis suku bunga efektif untuk pendanaan spontan dan tidak spontan. Sumber-sumber pendanaan dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek yaitu yang pertama, sistem ragam sumber pendanaan jangka pendek memiliki keunggulan atau kelemahan dari masing-masing sumber tersebut. Yang kedua, pendanaan jangka pendek dibutuhkan hanya dalam 1 tahun. Yang ketiga yaitu pendanaan jangka pendek digunakan secara musiman dan fluktuasi waktu yang tertentu. Yang keempat, contoh pendanaan jangka pendek sebagai penambahan modal kerja. Suku bunga efektif yaitu bunga yang perhitungannya didasarkan atas nilai pinjaman pada saat yang dilakukan penghitungan. Itulah materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.